Ya, saudara, sementara itu setelah resmi melarang mudik lebaran, Kementerian Perhubungan segera mempersiapkan aturan pengendalian transportasi pada masa mudik lebaran di tahun 2021. Selain itu, aturan tersebut akan berkaitan dengan pengaturan transportasi umum dan syarat perjalanan. Unit pelaksana teknis seperti di pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal bis mulai mempersiapkan penerapannya di lapangan, berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Satgas COVID-19 dan TNI Polri. Seperti di pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang merupakan salah satu pelabuhan yang ramai penumpang dari dan menuju Jawa dan Bali. Ya, saudara, pagi hari ini untuk membahas terkait larangan mudik lebaran tahun 2021, kita akan coba menghubungi Bapak Dwi Yanto selaku PLT Kadishub Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mas Anggi. Ya, saya Anggi dan juga Lady dari Studio 4 TVRI. Pak, kami ingin menanyakan terkait larangan mudik lebaran tahun 2021. Nah, ini bagaimana terkait persiapan dalam penerapan aturan larangan mudik di Banyuwangi sendiri, Pak? Pertama, Dinas Perhubungan dalam pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat mendukung dengan adanya pembatasan mobilitas dari manusia selama dalam mudik lebaran nanti. Karena salah satu penyebaran yang paling masif adalah ketika terjadi mobilisasi orang secara besar-besaran, yaitu pada saat mudik lebaran tahun 2021. Persiapan kami adalah mengkoordinasikan transportasi baik itu laut, darat, udara, dan perkeretaapian. Itu sudah kami koordinasikan untuk bisa menindaklanjuti pelarangan ini. Ya, Pak Dwianto, pembatasan ini juga pernah dilakukan sebelumnya pada tahun lalu, ya Pak ya. Lalu apa saja yang perlu diwaspadai agar larangan mudik ini lebih efektif? Tentu saja yang diwaspadai adalah orang yang berasal dari luar daerah. Nah, kita siapapun dari orang daerah pasti akan ada tujuan singgahnya. Kalau itu adalah keluarga, pasti singgahnya di rumah keluarga. Dan kalau memang itu tamu, nah, singgahnya pasti ada di homestay, di hotel, atau di tempat-tempat persinggahan yang lain. Nah, persiapannya adalah tentu kita konsentrasi kepada protokol kesehatan. Baik yang masuk dalam stasiun, bandara, pelabuhan, kita perketat dengan protokol kesehatannya. Memang pada saat larangan dilaksanakan, secara formal bisa, karena ASN, pegawai BUMN, pabrik itu bisa. Tapi pada masyarakat umum yang informal, tentu kita perketat di dalam daerah perbatasan dengan Banyuwangi tentu saja. Ya, baik Pak Dwianto, ketika kita harus menjalankan aturan larangan mudik di tahun 2021 ini juga berkaca pada tahun sebelumnya bahwa tahun 2020 juga kita dilarang untuk melakukan aktivitas mudik lebaran begitu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga kepada pemirsa titik mana saja yang perlu diantisipasi dari Dinas Perhubungan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran di lapangan, Pak Dwi. Ya, titik-titiknya adalah terutama di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Kita sudah koordinasi dengan BPTD sebelah Jawa Timur, BPTD 12, NTB Bali untuk saling koordinasi, saling menyinergikan terkait dengan pelarangan-pelarangan ini. Bahkan di daerah Wonorejo dulu pernah kita adanya checkpoint. Namun kemarin kami koordinasi dengan Satgas, kami masih menunggu petunjuk checkpoint di perbatasan, apakah nanti diberlakukan. Tetapi hasil komunikasi kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, mungkin kita akan menajamkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, bahkan berbasis RT. Kita sudah melakukan itu dan alhamdulillah Banyuwangi dari zona oranye menjadi ke zona kuning. Dan satu hal yang penting adalah ketika ada anggaran mudik gratis lebaran, itu sudah kita drop dan kita refocusing untuk kepentingan penanganan COVID-19. Jadi titik-titik yang ada itu 3 titik perbatasan di Kecamatan Wonorejo, perbatasan dengan Situbondo untuk pintu masuknya, kemudian di Kecamatan Kalibaru berbatasan dengan Kabupaten Jember dan dengan Provinsi Bali tentu saja di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu.
Baik, Pak, larangan mudik ini akan diberlakukan secara ketat, yakni dari tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Dan apakah ini ada pengecualian untuk masyarakat yang mempunyai keperluan khusus dan harus melakukan perjalanan mudik ini, Pak? Ya, pengecualian itu kami menunggu edaran berikutnya dari Kementerian Perhubungan. Pihak-pihak siapa yang harus dikecualikan, pihak-pihak siapa yang harus dilarang, kami akan ikuti semuanya. Namun demikian, kami sangat mendukung dengan adanya larangan ini, sehingga nanti Banyuwangi terutama tidak lagi kembali ke zona oranye apalagi merah. Ya, baik. Pak Dwianto, kami ingin mengetahui lebih dalam ini terkait jalur penyeberangan. Nah, ini bagaimana terhadap koordinasi Dinas Perhubungan yang melakukan koordinasi terhadap pemerintah Provinsi Bali. Kalau kita melihat juga bahwasannya dari Bali menginformasikan pintu wisatawan akan segera dibuka di Bali. Bagaimana Pak koordinasi yang dilakukan? Ya, kami sudah mempertajam koordinasi itu, baik itu dengan manajer operasional, bahkan dengan koordinator satuan pelabuhan, baik yang di Ketapang maupun Gilimanuk. Jadi pintu-pintu ini sudah kita koordinasikan, bahkan semenjak Maret sampai dengan sekarang sudah dilakukan semacam screening terhadap rapid test antigen. Sampai dengan hari ini kita terus melakukan screening itu. Tentu saja ini sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Kementerian Perhubungan. Jadi bukan karena screening itu dilakukan pada saat menjelang larangan mudik, tapi semenjak Maret sampai dengan hari ini kita terus melakukan, termasuk di terminal-terminal bis kita lakukan pemberlakuan prokes, baik itu pengecekan suhu penumpang maupun pada penyemprotan disinfektan pada tempat-tempat sarana yang ada di pelabuhan maupun di terminal-terminal. Baik, Pak, kita tahu bahwa sebelumnya salah satu syarat untuk bepergian adalah melakukan tes antigen yang sebelumnya juga dilakukan rapid test. Lalu untuk perjalanan mudik mendatang ini, apakah juga ada penerapan tes antigen ataupun PCR jika ada warga yang harus dengan keperluan khusus untuk menyeberang di Bali? Ya, memperlakukan ini sesuai dengan edaran Kementerian Perhubungan bahwa memang tetap dilakukan rapid test dari antigen. Bahkan di pelabuhan Ketapang itu H-3 hari, sementara di pelabuhan Bandara Banyuwangi itu khusus untuk antigen H-1 hari karena memang harus PCR itu. Dan kita sudah melaksanakan itu koordinasi. Kemudian memang untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat di pelabuhan stasiun Ketapang itu sudah diberlakukan dengan uji genus, dan kita kemarin sudah koordinasi dengan General Manager Pelabuhan Ketapang untuk bisa mengikuti koordinasi dengan Provinsi Bali bahwa di Gilimanuk nanti juga akan berlaku genus, mungkin di Ketapang juga akan dilakukan genus. Kita dalam minggu-minggu depan sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan persiapan rapid test untuk menggunakan metode genus itu sendiri. Ya, Pak Dwianto, mungkin menjadi pertimbangan apa ketika Dishub juga akan menerapkan penggunaan genus menjadi salah satu alat yang wajib ataupun juga syarat yang wajib digunakan oleh penumpang untuk melakukan penerbangan dari perjalanan atau juga nyebrang dari Banyuwangi menuju ke Bali begitu ya. Tadi sebelumnya juga mengatakan terkait menggunakan antigen, PCR dan juga akan segera menggunakan genus. Mungkin ini juga menjadi rujukan yang lebih mudah bagi masyarakat mengingat bahwa harga genus juga lumayan terjangkau begitu. Ya, ini sesuai dengan hasil kesepakatan rapat dengan BPTD 11 Jawa Timur, BPTD 12 NTB Bali, dengan Kostapel, dengan Satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk merekomendasikan menggunakan genus. Kenapa? Karena selama ini para driver, terutama logistik, ini tidak mungkin dari Jawa ke Bali, besoknya kembali lagi, kemudian dites antigen pada colok di hidung. Dan ini rata-rata keberatan. Dari laporan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, kita menyiapkan antigen
sejumlah 55.000. Tapi yang terjadi adalah baru terpakai kurang lebih 2.000-an. Artinya hasil dari wawancara kami dengan kepala KKP di pelabuhan itu, memang ada keengganan dari para driver untuk berkali-kali untuk dicolok. Nah, karena itu metodenya harus diubah, yaitu menggunakan Gino di samping murah, cuman hanya cukup tiup 3 kali sudah diketahui hasilnya. Nah, ini pertimbangannya bahwa memang tidak disalahkan mereka ya, tapi karena memang dia logistik dari Banyuwangi itu hampir tiap sore sudah mengirim barang-barang logistik gitu. Nah, sehingga kita sudah koordinasi dengan Korsatpol Gilimanuk, Korsatpol Ketapang untuk bisa dilaksanakan itu. Kemarin kita sudah sepakat dengan GM SDP Pelabuhan Ketapang untuk segera juga berlaku Ginus, sebagaimana Provinsi Bali juga akan memberlakukan Ginus itu. Dengan demikian tidak ada lagi ketakutan untuk bisa dicek. Bahkan kemungkinan titik-titik yang ada di selatan dari Jember ke Bali atau dari utara dari Situbondo akan dititikkan di Terminal Sri Tanjung, bahkan untuk Terminal Rogo Jambi, sehingga dia tidak harus ke utara untuk bisa tes Ginus, tapi cukup di semacam drive-thru, dicek kemudian berangkat langsung, tidak langsung menuju ke Terminal Sri Tanjung, tapi langsung menuju ke pelabuhannya. Baik, Pak Dwi Yanto, terkait dengan larangan mudik Lebaran, untuk di Banyuwangi sendiri bagaimana Pak, terkait dengan masyarakat yang ingin bersilaturahmi di daerah Banyuwangi? Berdasarkan tahun lalu, sesuai dengan edaran dari Satgas penanganan COVID-19, untuk bisa silaturahmi sementara dikendalikan dulu. Nah, karena sifatnya informal, maka kita sudah melakukan masif tentang PPKM berskala mikro, bahkan di tingkat kepala ketua RT, kepala desa, bahkan menggunakan tokoh masyarakat untuk bisa saling mengabarkan kepada saudara-saudara yang ada di luar Banyuwangi untuk bisa menunda kepulangan dulu. Sehingga nanti PPKM yang sudah memberikan arah yang positif ini tidak kembali lagi, tidak mencapai kegagalan sebagaimana diterapkan di Jawa Bali beberapa waktu yang lalu. Dan insya Allah ini sudah dilakukan oleh Satgas di seluruh RT. Sekali lagi di seluruh RT sudah diberlakukan PPKM itu, dan alhamdulillah hasilnya kita kembali kepada zona kuning. Ya baik, artinya sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan baik oleh pemerintah setempat yang juga bersinergi dengan masyarakat setempat untuk membatasi pergerakan masyarakat sehingga kita juga bisa menekan angka pertumbuhan COVID-19. Mengingat kembali lagi dari tahun 2020 dan di 2021 ini pemerintah secara resmi melarang untuk aturan mudik Lebaran begitu ya. Baik, terima kasih Pak Dwi Yanto, PLT Kadishub Kabupaten Banyuwangi untuk informasi pagi hari ini berbagi bersama kami terkait larangan mudik Lebaran tahun 2021. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Mas Anggi, Mbak Leni, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih dan selamat pagi.